Kita doa sebelum belajar. Maka terbuka jugalah pemikiran dan hati anak ibu untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini ya. Bisa menerima pembelajaran dengan ikhlas. Ya, selanjutnya coba Zahra dipimpin teman-temannya membaca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membacakan surah Al-Maun tadi, maka dilapangkanlah segala hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran pada hari ini. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak ibu saksikan video yang di depan. Itu ada sebuah briefing untuk sebelum kita belajar ya. Nah, semuanya silakan berdiri. Silakan ikuti gerakan yang ada di video di depan.
diulangi. Coba diulangi Salsa. Apa dikatakan ada Zahra tadi? Kacunya perbaikilah Salsa, kalau tidak buka. Nah, apa tadi? Oh, sedekah yang dikatakan oleh Zahra. Coba diulangi lagi, dibacakan kembali. Penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata menghadap ridha Allah. Nah, mantap. Berarti mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh Zahra itu tentang sedekah. Dan silakan kamu lihat ke depan. Sudah ada kelihatan? Nah, coba Zahir, coba bacakan Zahir. Menurut bahasa apa dimaksud dengan sedekah? Sedekah berasal dari kata sedekah, artinya benar. Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab, artinya sedekah. Sementara secara istilah, nah, apa secara istilah Azam? Coba bacakan Azam. Sedekah atau sedekah adalah pemberian suatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim pada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Wujud dari sedekah tidak terbatas pada harta saja, tetapi lebih luas mencakup non-harta, tidak akan mengandung kebaikan dan sebagainya. Contoh sedekah adalah memberikan senyuman, memberikan makanan kucing dan lainnya. Nah, itu sudah ada 3 orang. Tadi ada Zahra secara ruang lingkup besar, dan Zahra dan Salsa. Azam secara istilah dan Zahir secara bahasa. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita yang sudah memberikan memberikan pendapatnya ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke sedekah ini. Nah, secara bahasa sedekah itu berasal dari kata sedekah atau benar. Secara arti luas atau secara besarnya, sedekah itu adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak ada takarannya, tidak ada batasan kadar tertentunya. Jadi apa contohnya sedekah? Sedekah itu contohnya sangat mudah. Tersenyum saja kita kepada orang lain itu sudah termasuk sedekah. Makanya kalau pagi-pagi kata orang tua ya. Tapi kalau bangun tidur dia senyum, bahagia, happy, berarti hatinya senang. Ketika kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, kita menegur apa tidak? Kita sapa apa tidak? Ya. Kalau hati kita senang, pasti kita sapa. Kalau hati kita tidak senang, maka kita akan cemberut. Karena hati ini, ketika sudah tersakiti, susah untuk membawakan hati untuk tersenyum. Tapi terkadang memberikan contoh-contoh sedekah di dalam kehidupan kita. Satu lagi contohnya, misalnya kita ketemu kucing, kita pergi sekolah nampak kucing di tepi jalan, apa kita sepak dengan hati? Tidak. Kenapa kucing itu harus kita perlakukan dengan baik? Kenapa? Kenapa Resi? Karena kucing adalah. Kenapa kucing itu sudah berasal dari apa? Kucing itu berasal dari air mata Nabi. Nah, makanya kucing itu tidak boleh diperlakukan dari sedekah. Dan selanjutnya dalil tentang sedekah itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Coba Khalid bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talmala ala hubbi
artinya Rani? Artinya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, jadi bahwasanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dikatakan memberikan harta dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk membedakan hamba sahaya. Jadi bahwasanya sedekah itu maknanya luasnya. Bisa kita memberikan kepada anak yatim, kepada orang-orang yang lagi dalam perjalanan, atau orang-orang yang meminta-minta, kerabat dekat, kerabat jauh, boleh kita berikan sedekah. Karena sedekah itu tidak ada tidak ada batasannya ya. Pos lanjut. Arahan kasih tahu Dit. Oleh karena itu, jika memiliki kesempatan untuk bersedekah, maka segeralah kerjakan. Janganlah menunda-nunda kebaikan karena dapat menghambat keberkahan. Sedekah harus dikerjakan penuh dengan ketulusan atau keikhlasan, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa apa yang kalian berikan adalah investasi untuk akhirat nanti. Kalian bisa melakukan dengan cara memberikan uang. Adalah makna. Dah, mengenai sedekah tadi ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut tentang hadiah, sedikit Ibu menyimpulkan ya. Sedikit Ibu menjelaskan kembali tentang sedekah. Bahwasannya sedekah itu adalah artinya benar atau secara istilah pemberian seseorang yang tanpa takaran tertentu. Bisa contohnya senyum, bisa contohnya kita memberi makan kucing atau memberi minta, bisa ya. Dah. Dalilnya terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 77. Bahwasanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 77 dijelaskan tentang sedekah itu boleh diberikan kepada kerabat, anak yatim, peminta-minta, musafir, dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya kita masuk tentang hadiah. Sebelum Ibu menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang hadiah, atau siapa yang pernah memberikan hadiah? Nah, Dafa, coba. Apa yang Dafa tahu tentang hadiah? Hadiah adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat atau memuliakan untuk memberikan penghargaan. Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Nah, itu dimaksud dengan hadiah. Coba kamu lihat ke depannya. Nah, itu kan? Ada diberikannya bunga atau coklat. Nah, itu secara bahasa. Coba bacakan aja. Nah, sudah tadi ya. Coba siapa lagi kalian? Menurut PBBI, hadiah adalah pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan. Apa itu KBBI? Siapa yang tahu? Zakir. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lah, bagus sekali. Coba ulangi. Besar Bahasa Indonesia. Itu secara bahasa hadiah itu pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan. Misalnya kamu lihat di tanggal pergi ke kantor. Ternyata Ibu F ulang tahun hari ini. Misalnya kamu berinisiatif membelikan misalnya Ibu bros jilbab atau membelikan pena. Karena hadiah itu tidak harus besar dan mahal, tapi hadiah itu berkesan.
tidak haus yang guru diberikan hadiah oleh siswa, guru itu terkesan. Sedikit coba Salsa bacakan pengertian hadiah menurut istilah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang Diraih ya. Nah, hadiah itu adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Nah, itu boleh. Bahwasannya tadi hadiah secara bahasa dan istilah sudah Ibu jelaskan. Bahwasanya dalil hadiah itu yaitu berjabat tanganlah, maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah, maka kalian akan menjadi saling mencintai. Ini hadis riwayat Mardim. Jadi hadis ini adalah sahih. Bahwasanya hadis ini dikatakanlah kita berjabat tangan dengan orang lain, maka kita akan menghilangkan rasa dendam dan dengki. Dan saling memberi hadiahlah, maka kalian akan menjadi saling mencintai. Jadi memberikan hadiah ini bukan hanya untuk pasangan, tetapi untuk orang tua contohnya. Orang tua ulang mahal. Yang penting hadiah itu ada mengenai hadiah dan sedekah, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut tentang hikmah dari berbagi. Hikmah berbagi itu ada berapa? Coba Sadir bacakan hikmah yang pertama. melipat gandakan rezeki. Apa itu melipat gandakan rezeki? Ketika kita berbagi, contohnya Ibu contohkan kemarin, kita berikan sepotong roti kepada teman, nanti akan ada gantinya dari orang tua, dari teman lain. Ibu Menghapus sifat kikir atau pelit. menghapus sifat kikir dan pelit. Kikir tuh apa itu yang kikir? Pelit. Sama kurang pelit. Yang ketiga apa? Membersihkan harta. Membersihkan harta. Yang keempat? Menolak musibah. Menolak musibah. Yang kelima apa, Azam? Yang kelima apa hikmah berbagi? Membantu orang lemah. Lah, dari materi itu silakan anak Ibu duduk per kelompok. Kelompoknya silakan buat nama, buat kelompoknya. Juga ya. Tugasnya ya. Silakan. Saya akan menyampaikan diskusi Didengarkan ya. dari kelompok saya tentang ringkasan dari sedekah dan hadiah. Sedekah adalah pengertian dari sedekah adalah memberikan sesuatu sesama muslim tanpa ada takarannya. Pengertian hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud menghormati orang lain. Allah berfirman tentang sedekah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Dan ada hadis tentang hadiah yang diriwayatkan oleh Hikmah berbagi ada 5, yaitu 1. Melipat gandakan miskin, 2. Menghapus sifat kikir, 3. Membersihkan harta, 4. Menolak musibah, 5. Membantu orang yang lemah. Sekian ringkasan tentang sedekah dan hadiah dari kelompok kami. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dukungan kepada kelompok 3 ya. Dan silakan kepada kelompok 2 memberikan tanggapannya dan memberikan saran atau
berdiri yang mau menyampaikan. Nah, silakan. Kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberi tanggapan untuk kelompok 3. Cukup baik. Nah, cukup baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan kepada hasil kerja kelompok kami. Nah, terima kasih. Lanjut, kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan tanggapan bahwa hasil kerja dari kelompok 3 sudah baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan tanggapan ke kelompok kami. Nah, sekali lagi kita berikan tangan dan kita kembali ke tempat duduknya ya. Nah, lanjut kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Semuanya sudah sangat memahami materi kita pada hari ini ya. Dari hasil kerja kelompok tadi, maka bisa kita simpulkan, berarti sudah menyimpulkan masing-masing kelompok ya. Karena Ibu menambahkan sedikit dan menyimpulkan kembali bahwasannya intinya sedekah dan hadiah itu adalah amalan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari karena berkaitan dengan hikmah berbagi. Karena dengan kita berbagi maka kita sudah melapangkan hidup orang lain dan kita sudah membersihkan harta kita. Nilainya sama, semuanya nilainya bagus, sudah bagus. Ya, karena dari hari ke hari sudah ada peningkatan. Dan sekarang coba anak ibu lihat semuanya di depan ada. Kita lanjut LKPD-nya tentang sedekah dan hadiah. Nanti risiko muncul. Dan nomor 1, perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah semata disebut A. Zakat, B. Hadiah, C. Hibah, D. Sedekah. Betul, Dok. Yo, betul caranya. 2. Seseorang yang memberikan sedekah atau hadiah kepada orang lain, maka ia harus mengetahui hukum sedekah. Yang manakah yang termasuk hukum sedekah? A. Sunnah, B. Wajib, C. Makruh, D. Mubah. Tiga. Di bawah ini yang termasuk rukun sedekah adalah A. Upeti, B. Riba, C. Imbalan, D. Ijab dan kabul. 4. Ijab dan kabul. 4. Timbulnya rasa saling membantu antar sesama manusia yang memerlukan adalah salah satu manfaat dari A. Sedekah, B. Hadiah. Timbulnya rasa saling membantu antar sesama manusia yang memerlukan adalah salah satu manfaat dari A. Sedekah, B. Hadiah, C. Hibah, D. Zakat. A. Sedekah, B. Hadiah, C. Hibah, D. Zakat. 5. Di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan dapat melalui A. Hadiah, B. Sedekah, C. Hibah, D. Zakat. Di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya dapat melalui A. Hadiah, B. Sedekah, C. Hibah, D. Zakat. 6.
memberikan kepada orang lain dengan tujuan A. Mengharapkan kebaikannya, B. Demi meningkatkan persatuan, C. Untuk kesetiaannya, D. Untuk penghargaan. Hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan A. Mengharapkan kebaikannya, B. Demi meningkatkan persatuan, C. Untuk kesetiaannya, D. Untuk penghargaan. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk saling memberikan hadiah. Hukum memberikan hadiah adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Mubah. 8. Manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk manfaat sedekah dan hadiah? A. Semakin banyak yang mencaci maki, B. Semakin tunduk dan patuh serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, C. Semakin sombong dan angkuh, D. Semakin dihormati. A. Semakin banyak yang mencaci maki, B. Semakin tunduk dan patuh serta bersyukur kepada Allah, C. Semakin sombong dan angkuh, D. Semakin dihormati. Manfaat dari sedekah dan hadiah. Yang B tadi Bu. Semakin tunduk dan patuh serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. 9. Hah? 9. Di antara syarat sedekah yang benar adalah A. Barang dan jasa harus ada manfaatnya, B. Meringankan beban dan penderitaan orang lain, C. Membuat orang lain menjadi bahagia, D. Sedekah diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah. Syaratnya ya, bukan manfaatnya. A. Barang dan jasa harus ada manfaatnya, B. Meringankan beban dan penderitaan orang lain, C. Membuat orang lain menjadi bahagia, D. Sedekah diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah. Tahabu rawahul Bukhari. Hadis tersebut dia merupakan anjuran untuk A. Zakat, B. Hadis, A. Zakat, B. Hadiah, C. Hibah, D. Sedekah. A. Zakat, B. Hadiah, C. Hibah, D. Sedekah. Nah, silakan ditukarkan dengan teman kamu. Kita periksa bersama-sama. Sudah? 1. D. Sedekah. 2A. Sunnah. 3D. Ijab dan kabul. 4A. Sedekah. 5B. Sedekah. 6D. Untuk penghargaan. 7D. Mubah. 8B. Tunduk kepada Allah. 9A. Barang dan jasa harus ada manfaatnya. 10B. Hadiah. Nah, silakan dibuat besok salahnya di situ. Nah, hari ini apa yang kamu rasakan setelah kamu mengenal sedekah dan hadiah tadi? Sangat senang. Dari
dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa mengamalkan sedekah dan hadiah ya, dan bisa menerapkan hikmah berbagi ya. Nah, baiklah untuk pertemuan selanjutnya. Nah, silakan apa pelajaran kita selanjutnya tentang Fathul Makkah ya. Nah, PR kamu di rumah nanti dibaca, ada halaman sekitar halaman 80, baca bukunya dan lalu kamu tulis apa yang kamu baca di rumah ya. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membacakan Alhamdulillah.